Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Insyaallah alhamdulillah para ikhwafillah, nahmadullah awalan taban hadhihi an-ni'mah kabira fi hada al-yawm fi hada as-sabah mubarak. Istama'na fi hada al-makan kama al-'ada usbu'iyan. Kulli yawm al-ithnain nabda yawmana amalana dirasatana bitartib bi tabur as-sabah li sama'i at-tujihat min asatidatikum al-fudalah. Laysa faqat sama' walakin tatbiq wal fahm wal amal fi hayatikum fa inna fihi insyaallah faidah wa al-manfa'ah. Para ikhwafillah, azani Allah wa iyyakum, la utilu kalam fi hada al-maqam. Sami'tum katsiran wa daiman taqrar an-nasiha min asatidah li kulli yawmin isnin an istihad fi talab al-ilm. Alaysa kadzalik, ikhwah? Antum sering dengar tentang semangat terus ya, diberikan nasihat agar semangat kita dalam menuntut ilmu, ikhwah. Dengar, simak, sering mendengarkan nasihat dari ustadz-ustadz di sini, alhamdulillah, tentang semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena antum keberadaan kita di sini untuk menuntut ilmu. Ustadz tidak memperpanjang nasihat pada pagi hari ini, ustadz ingin nanya aja nih, ya, tatbiknya, pengamalannya. Semangat antum yang sering antum dengar, ya amalkan enggak? Siapa yang malam harinya murojaah hafalan Quran atau hafalan pelajaran, menghafal mufrodat, menghafalkan pelajaran yang disiapkan untuk besok harinya, siap pelajaran besok, istihad wa hirs, ya kan? Sungguh-sungguh semangat. Mana buktinya? Buktinya dengan murojaah, dengan mengulang kembali pelajarannya. Di antara cirinya mandi pagi. Ada sebagian nggak mandi, ya, malas mandi. Ini menunjukkan nggak ada persiapan belajar. Tujuannya masuk kelas sekedar hanya hadir di kelas saja untuk nyetor muka, ya. Pikirannya kemana-mana dan nggak siap dalam belajar. Kalau ustadznya nggak hadir, ustadznya gaib atau waktu kosong, alhamdulillah, ya, bisa tidur-tiduran, bisa rebahan. Nah, ini jangan seperti ini, ikhwah. Sering diingatkan istihad, hirs. Dan tanalul ilma illa bisittah, kan gitu kan. Karena para ulama perjalanan sebulan mencari satu hadis dari negara ke negara lain, jalan kaki. Ya. Semangatnya mereka sampai kencing darah tuh ya. Mereka itu. Sampai makan lupa, makanya sampai jadi basi, tetap dimakan karena lapar, ya. Kita alhamdulillah makan tersedia. Cuman tidur, bangun, mandi, belajar. Dulu ulama luar biasa, hanya ilmunya berkah. Bahkan Imam Nawawi yang antum hafal hadis arba'innya nggak pernah tidur selama belajarnya. Kenapa? Sibuk belajar. Yang ada merebahkan badannya itu karena ketiduran. Capeknya 12 pelajaran tiap hari murojaah. Dan akhirnya apa? Bermanfaat ilmunya. Sampai sekarang dibaca kita arba'in, Riyadus Shalihin, sampai sekarang juga jadi kitab yang dikenal seluruh para kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi para ikhwafillah yang Ustadz ingatkan dan sering diingatkan, khususnya marhala aliyah, ya. Kalau MTS ya tetap juga semangat, namun yang harus lebih membara adalah anak-anak aliyah. Karena kalian MA aliyah ini udah tahapan tingkat masa depan kalian dari sekarang cetaknya, ya. Nyesal nanti kemudian hari antum lulus nggak dapat apa-apa, ya. Kuliah nggak diterima, ya, kerja nggak punya skill, ya. Bahasa Arab nggak bisa, hafalan juga setengah-setengah. Akhirnya menyesal nanti. Maka anak aliyah nggak ada lagi masa leha-leha, ya. Oleh MTS nggak boleh lah main-main sedikit-sedikit, ya. Masih panjang dia 6 tahun, ya. Kalian yang MA 3 tahun dan habis itu kuliah.
Ya, nggak ada lagi masa-masa antum akan mengulang. Apalagi kelas 12. Wah, ini kelas 12 lebih tekankan lagi. Mau lulus, udah dapat apa sekarang? Ya, harus lebih giat lagi. Nggak ada nanti di kelas masih tidur-tiduran, belajarnya masih sender-senderan, ada gurunya rebahan tidur. Ada seperti itu, Ikhwah. Apalagi yang sudah mau lulus. Ya, harus lebih memperhatikan diri kita sendiri, khususnya anak-anak muda. Kalian anak muda apa udah tua? Si muda kan? Si muda. Yang mana kita harus pahami mandi, kegiatan antum semuanya itu beribadah. Ya, diberikan pahala kalau niatnya benar, apalagi menuntut ilmu. Apalagi anak muda. Yang kita ingat selalu hadisnya, salah satu yang akan ditanya dari umur kita adalah masa muda, ya. Makanya dalam hadis ya, innallaha la'ajab minasyab laisa fihi rabwah. Allah itu kagum dengan anak muda yang enggak punya sifat kenakalannya gitu ya. Enggak punya sifat yang seperti anak muda yang lain, hura-hura ya. Ya, nongkrong-nongkrong ya, trek-trekan ya, narkotik, rokok atau yang lain-lainnya. Yang kalau pesantren ya buang-buang waktu main apa gitu ya, atau tidur-tiduran malas. Nah, ini diantara sifat jeleknya. Nah, Allah kagum dengan anak muda yang nggak punya itu semua. Kenapa? Karena emang anak-anak muda masanya masih seperti itu. Ujiannya berat, teman-temannya menarik, teman-temannya mendorong untuk berbuat yang semisalnya. Tapi dia enggak. Saya punya prinsip. Saya anak muda yang akan membuat ya sejarah di Hunafah. Oh, Masya Allah. Saya akan menjadi santri yang akan dikenal ya, dan saya akan berhasil insya Allah ya. Dan saya ya seorang pemuda yang memiliki prinsip, nggak ikut-ikutan temennya. Ini luar biasa. Ingat ya, syabun ya nasyafi ibadatillah, anak pemuda yang tumbuh terus dalam beribadah, ini luar biasa. Nggak tergiur dengan gadgetnya, dengan handphonenya, waduh, gamenya, ya. Ada nggak anak muda kayak gitu? Kalau ada, itu wali Allah, ya. Oh, itu benar-benar aulia Allah, itu wali Allah, ya. Yang nggak kenal handphone. Dulu ada santri, alumni nggak kenal handphone tuh. Teman-temannya main handphone, nggak mau main handphone. Namanya Hidayat Nur Khalid, ya. Mungkin kenal Ustaz Hamdani itu. Tapi sekarang udah megang handphone. Tapi luar biasa, apalagi mungkin, ya, suaranya bagus. Jarang main handphone. Dan liburan pun nggak megang handphone. Nah, ini kenapa? Tahu nggak ada manfaatnya. Game nggak ada manfaatnya. Itu game itu dibuat oleh orang kafir. Itu apa? Hancurkan anak-anak muslim. Biar sibuk dengan apa? Dengan kelalaian, dengan game, buang waktu, kemudian habis pulsa, ya, kemudian matanya kacamata semua, 4 matanya, ya, anak akibat main game, ya, dan rusak semuanya. Maka anak muda ini harus kita perhatikan para ikhwafillah, khususnya anak MA. Tadi Ustaz bilang nggak ada leha-leha lagi, ya, serius, fokus, ya. Jarang Ustaz lihat keseharian setiap hari megangnya Al-Quran, megang buku bahasa Arab, ya, di istirahat megang baca terus murojaah, ledekin temannya nggak apa-apa, cek aja, ya. Ya, tapi kalau dia waktu mau main sore nggak apa-apa main, tapi juga serius belajar, ya, hafalkan. Belum bisa hari ini baca Arab gundul, bagaimana caranya biar bisa baca, ya, nahunya selesai, percakapan ngomong bahasa Arabnya lancar, hafalan Qurannya nggak sekedar hafal, tapi juga mungkin dites siap. Harus, ya, anak-anak muda khususnya anak MA ini harus membara dan harus terus ditingkatkan semangat seperti ini. Anak, kalian masa depan. Kalian adalah anak bangsa yang akan meneruskan apa? Bangsa Indonesia. Generasi-generasi kalianlah yang nanti akan suatu saat memimpin negeri ini. Betul apa betul? Kalian nanti akan tumbuh besar, ya, akan menjadi pemimpin-pemimpin. Maka dari mudanya lah terlihat, ya. Kalau muda-mudanya masih belum menunjukkan kesungguhan belajar, menunjukkan kesungguhan nuntut ilmu, jadi apa dia, ya? Jadi apa akan masa depannya? Paham tuh ya, kak?
Itu ya. Jadi nggak usah banyak teori. Tapi kalau saya tanya siapa yang murojaah pelajaran, ada yang murojaah berarti belum siap belajar. Siapa yang ulang-ulang pelajaran, siapa yang hafal mufradat, nggak tunjuk tangan berarti nggak siap belajar. Dan untuk apa tujuan kalau di pesantren datang hanya sekedar ya wujud zatnya aja yang ada ya, namun ruh dan pemikiran dan semangat talabul ilminya tidak ditumbuhkan. Rugi ya, rugi. Ingat ya, waktu cuma sebentar, 3 tahun MTS lanjut MA sebentar. Lihat yang tadi kelas 1 udah mau lulus, yang kelas 1 MA udah mau lulus ya, gak kerasa. Sekarang silakan hasibu anfusakum, kata Umar bin Khattab, qabla an tuhasabu. Hisab, lihat muhasabah, apa yang saya dapat ya selama ini 3 tahun di Munafa. Ya hafalan beberapa juz. Dulu saya alhamdulillah sebelum masuk Munafa 30 juz. Ya hafal, sekarang tinggal 3 juz ya. Waduh, kebalik gitu. Ya dulu pernah hafal 30 juz, sekarang hilang semuanya. Jangan sampai baliknya, dulu 3 juz, sekarang 30 juz. Nah, dulu mungkinnya 3 juz, sekarang mungkin 30 juz. Seperti itu. Lihat ya diri kita masing-masing, dan kalau banyak kurangnya perbaiki. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Selama matahari belum terbit dari arah mana nih? Arah barat ya, belum kiamat, berarti masih ada kesempatan untuk taubat, kesempatan untuk berbuat baik yang lebih baik lagi ya. Allah la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir ya. Allah tidak akan menerima taubat kalau ada tenggorokan. Syam'i maghribiha, atau udah terbit matahari hari barat, udah nggak bisa lagi ya kesempatan. Sekarang masih panjang insya Allah, masih banyak kesempatan antum, masih bisa kita perbaiki yang kurang-kurang, dan terus ya gapai cita-cita kalian menjadi orang yang bermanfaat insya Allah. Demikianlah para ikhwafillah yang dapat saya sampaikan, mudah bermanfaat. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر